Baik, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, giliran pada sesi keempat kita akan mendapatkan paparan dari pemerintah Kota Batu, dan alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir bersama dengan kita Bapak Dr. Aris Agung PY SSTP MM, pejabat Wali Kota Batu. Selamat datang Pak PJ beserta dengan seluruh tim dari Kota Batu. Selamat datang di BSKDN. Kami informasikan Pak PJ bahwa tim juri yang akan melakukan penilaian atas pemaparan dari klaster kota pada penganugerahan IGA Inovatif Government Award tahun 2024 ini ada 5, yaitu pertama dari Kemenko Polhukam bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital tersambung secara virtual, Bapak Ade Pratikno dari Kemenko Polhukam dan Bapak Aris Kurniawan dari Kementerian Komunikasi dan Digital, dan hadir langsung bersama dengan kita semua pada kesempatan ini dari LAN Bapak Antun mewakili Bapak Triwidodo, kemudian Ibu Prof. Dr. Diah Natalisa dari Universitas Sriwijaya, dan dari Kemitraan Partnership Bapak Rifki Sarif Asegab. Khusus untuk penyampaian pemaparan dari Kota Batu, kami akan mengundang dengan hormat dari Kementerian Polhukam dan Kementerian Komunikasi Digital untuk memberikan respon atas pemaparan yang Bapak akan sampaikan. Untuk pemaparan dari masing-masing daerah, pada kesempatan ini Kota Batu, kami informasikan bahwa kami alokasikan waktu 30 menit, 15 menit pertama untuk penyampaian materi beserta dengan penyampaian video 2 sampai maksimal 5 menit yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab dari prioritas kedua penanggap tadi, dan bila memungkinkan kami akan undang tim juri lain bila masih ada waktu. Demikian Pak PJ, kami persilakan dengan hormat untuk mempersingkat waktu, manfaatkan secara maksimal 15 menit pertama untuk pemaparan. Saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kapus beserta seluruh Dewan Juri yang hadir pada kesempatan ini, baik secara online maupun offline. Yang kami hormati rekan-rekan kami yang mendampingi pada kesempatan ini. Izinkan karena waktu yang singkat kami tidak menyapa semuanya. Pertama-tama kami terima kasih yang sangat luar biasa karena sejak adanya IGA Award ini Kota Batu baru kali ini baru bisa masuk, dan pada waktu kami menjabat periode yang pertama itu tidak bisa masuk, tapi kami tidak patah semangat. Alhamdulillah yang periode yang kedua ini kami bisa masuk di 10 besar. Ini suatu yang effort yang luar biasa karena teman-teman ASN ternyata semangatnya luar biasa untuk terus berinovasi. Izinkan kami menyampaikan gambaran umum tentang Kota Batu dengan luas wilayah 199 km persegi. Tidak besar Kota Batu dengan jumlah kecamatan hanya 3, 19 desa, 5 kelurahan. Kami punya APBD tahun 2024 hanya 1.300 triliun, di mana 3 sektor unggulan kami yaitu adalah pariwisata, pertanian, dan UMKM. Di 3 sektor ini, isu strategis yang sekarang ini ada di Kota Batu adalah di mana kesejahteraan masyarakat harus menjadi bagian dari hal yang penting untuk kami lakukan pemetaan, pengelolaan sumber daya alam, karena Kota Batu sebagian besar adalah pertanian dan
kehutanan dan juga terkait dengan lingkungan hidup, termasuk bagaimana pemantapan tata kelola pemerintahan yang ada di Kota Batu dan penguatan ekonomi. Kota Batu berperan penting terhadap pusat kegiatan wilayah di Jawa Timur dengan sektor jasanya yang tadi kami sampaikan adalah pariwisata, hortikultura sebagai penyumbang utama PDRB dan PAD lapangan pekerjaan juga. Begitu kita melihat kunci pengembangan penguatan inovasi tentunya menjadi respon yang sangat baik di dalam pembangunan daerah. Kalau kita melihat di slide berikutnya bahwa inovasi daerah Kota Batu tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan luar biasa. Karena pada waktu kami menjabat di tahun 2023 sampai dengan saat ini ada kenaikan yang signifikan mulai dari tahun 2021 bisa dilihat dari grafiknya 2022, 2023 dan saat ini 2024 mengalami kenaikan menjadi 63 inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah dari 29 OPD yang dimiliki oleh pemerintah Kota Batu. Jadi kalau kita melihat dari 2021 ada kenaikan 788% dari inovasi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Batu. Secara umum terjadi peningkatan ini memang kita bisa melihat dari banyaknya jenis inovasi, mulai dari inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan, dan inovasi lainnya. Di mana kalau kita bisa melihat peringkat Indeks Inovasi Daerah atau IDD Kota Batu mengalami peningkatan yang signifikan dari kategori tidak inovatif pada tahun 2021 menjadi kategori inovatif pada tahun 2023. Isu-isu strategis pengembangan inovasi di Kota Batu yaitu pertama adalah budaya inovasi yang masih rendah, belum menjadi bagian penting dalam organisasi di pemerintah Kota Batu. Tata kelola kolaboratif, pengelolaan inovasi memerlukan peningkatan dalam inisiasinya, eksperimennya, dan koordinasi lintas sektoral untuk keberlanjutan di dalam inovasi tersebut. Dan kebijakan integratif memerlukan komitmen yang sangat penting di dalam pemangku kepentingan di Kota Batu serta peningkatan evaluasi kebijakan yang berjalan. Termasuk inklusivitas inovasi. Kita berharap bahwa di setiap elemen di OPD ada inklusivitas di dalam setiap inovasi yang dilakukan. Kalau kita melihat slide berikutnya, komitmen penguatan ekosistem di inovasi, termasuk apa yang telah dilakukan oleh kepala daerah, bahwa kita kuat betul terhadap regulasi-regulasi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat, di mana regulasinya sudah jelas, mulai dari undang-undang, PP, dan Permendagri, bahwa inovasi adalah hal yang kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Maka oleh sebab itu, kita optimalisasi kinerja dengan satu OPD, satu inovasi, bahkan berkembang satu eselon 3, satu inovasi. Ya, ini sudah kita lakukan bersama, di mana kita bisa melihat produk-produk hukum yang kami lakukan di implementasi di Kota Batu, mulai dari perwali, adanya surat edaran, dan juga adanya inovasi yang masif dilakukan oleh masing-masing OPD. Keputusan wali kota terhadap jejaring inovasi ini juga kita lakukan, termasuk dari pengelolaannya, tim pelaksananya, stakeholder inovasi itu sendiri, di mana harus kita lakukan secara terintegratif yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di slide berikutnya, di slide 6, komitmen penguatan ekosistem inovasi yang kita lakukan strategi berkelanjutan, tentunya poin-poin pentingnya adalah penghargaan praktek baik reformasi birokrasi berdampak untuk Kota Batu, dan juga peningkatan partisipasi kompetisi inovasi yang dilakukan, dan juga pengembangan policy labs yang dilakukan di Kota Batu. Termasuk anggaran yang kami lakukan berdasarkan hasil riset dan inovasi, alhamdulillah ada peningkatan terhadap hasil inovasi. Jadi bukan inovasi itu bukan memproduk anggaran yang tambah, bukan, tapi hasil inovasi menghasilkan anggaran yang begitu luar biasa. Salah satu nanti kita akan menyampaikan tentang produk-produk pertanian yang dihasilkan sehingga APBD kita meningkat terhadap hasil dari inovasi itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk di inovasi digital. Among Tani Corp ini adalah bagian dari inovasi berbasis web untuk layanan bagi petani dalam menangani keluhan serangan organisme pengganggu tumbuhan. Karena tadi kami sampaikan Dewan Juri bahwa Kota Batu adalah kota yang potensi pertaniannya sangat luar biasa karena daerahnya masih sejuk dan juga alamnya masih representatif terhadap pertumbuhan pertanian, sehingga ini menjadi bagian penguatan kami di dalam penguatan inovasi. Di dalam inovasi ini sebelumnya di slide ke-8 banyak keluhan yang kita bisa melihat bahwa pelaporan keluhan masyarakat oleh petani kita masih manual, menyulitkan petani dalam proses di dalam menangani
permasalahan-permasalahan yang dihadapi, termasuk respon petugas yang sangat terbatas, ketergantungan kehadiran petugas juga sangat terbatas, dan kalau kita bisa melihat keluhan petani dari sejak 2021 sampai dengan 2022, terdapat 311 keluhan. Luas lahan tertangani hanya 871.000 meter persegi. Sesudah itu, dengan adanya inovasi ini, adanya portal online, laporan keluhan bagi petani kita itu dapat direspon cepat melalui portal atc.batukota.go.id. Respon cepat ini tentunya memberikan peningkatan terhadap pelayanan-pelayanan kita kepada para petani kita, terutama di petani kita yang sudah masuk di dalam Gapoktan. Tentunya banyak yang bertanya bagaimana dengan tingkat penguasaan digital para petani kita. Nah, ini memang kita lakukan pelatihan-pelatihan. Maka oleh sebab itu dengan adanya pelatihan, masyarakat kita, petani kita, dari berbagai elemen termasuk tingkat usia dan pemahaman mereka, ini alhamdulillah merata dengan adanya penguasaan terhadap digitalisasi di bidang pertanian yang kita lakukan melalui Dinas Pertanian. Keterbaruan di dalam penanganannya, yaitu penanganan hama dan penyakit yang cepat dan efektif dilakukan oleh petugas kami karena ada respon cepat, informasi cuaca, kelembapan, dan pH tanah juga. Ini di dalam web juga bisa dilihat secara langsung dan bisa diakses secara langsung oleh para petani kita, dan juga bagaimana efektivitas kinerja petugas lapangan kita karena bisa melihat dari web apa keluhan dan apa permasalahan, sehingga turun di lapangan itu langsung dengan solusi. Jadi langsung dengan solusi dengan apa yang dilakukan. Pembentukan usaha agrowisata ini juga mengembangkan antara bagaimana sektor pertanian ada kaitannya dengan sektor pariwisata yang kita kuatkan di hortikultura. Manfaat bagi petani masyarakat Kota Batu tentunya ada beberapa hal yang kita bisa lihat di dalam slide ini: mempercepat penanganan, akses informasi yang mudah, fitur pendukung pertanian, mengurangi resiko gagal panen, dan meningkatkan pendapatan bagi para petani kita. Bagi pemerintah tentunya dengan adanya web informasi ini memudahkan pengelolaan dan analisa data pertanian kita. Jadi selama ini kita dengan konvensional untuk mendata, kita bisa melihat grafiknya pertanian kita seperti apa di Kota Batu. Termasuk basis data pertanian kita lebih lengkap karena dengan adanya web ini. Replikasi dan aplikatif ini kita sudah kerjasamakan antara pemerintah Kota Batu dan Kabupaten Banyuwangi, pemerintah Kota Batu dengan Kabupaten Sidoarjo, pemerintah Kota Batu dan Kabupaten Malang. Kalau kita melihat rekapitulasi dari visitornya, 1.432 kunjungan, total luas yang tertangani 340.000 lebih atau sekitar 39,49 hektar. Ini cukup signifikan kalau kita bisa melihat dari prosesnya. Di slide berikutnya, inovasi non-digital. Ini adalah bagaimana inovasi belanja pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik lokal yang kami lakukan di Kota Batu, yang memang sinergi dengan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui LKPP. Meningkatkan kesadaran organisasi perangkat daerah di pemerintah Kota Batu terhadap program prioritas aktual Presiden, yaitu P3DN, di mana digitalisasi pengadaan barang dan jasa meningkatkan proses barang jasa kita di Kota Batu yang tercatat secara elektronik, di mana indikator targetnya adalah jumlah penyedianya, jumlah produk tayangnya, jumlah transaksinya, kemudian akses informasi, termasuk kemanfaatan mendorong daya saing dan penggunaan produk dalam negeri. Nah, kita bisa melihat mewujudkan pengadaan barang dan jasa ini juga pemerintah secara transparan dan elektronik bisa melihat secara langsung bagaimana produk-produk kita, lokal kita, termasuk UMKM kita bisa terakomodir dengan baik di Bangga E-Lokal. Strateginya tentunya kita melaksanakan DES RUP, video tutorial kita bagikan kepada para UMKM kita, termasuk penyedia, penambahan etalase katalog lokal, layanan verifikasi online. Jadi kita membantu para UMKM kita untuk bisa mengakses Bangga E-Lokal ini sehingga mereka bisa terbit di dalam E-Lokal ini. Verifikasi online tentunya kita bantu prosesnya sehingga tidak ada yang mengalami kesulitan di dalam proses untuk masuk di penyedia, untuk masuk di Bangga E-Lokal. Kebaruan di dalam proses ini adalah akses informasi digitalnya, baik manual book yang kita bagikan maupun video tutorial. Jadi tidak ada kendala-kendala yang secara teknis yang agak memberatkan UMKM kita untuk bisa mengakses di dalam Bangga E-Lokal. Ini kita lakukan seminimal mungkin untuk mereka kesulitan dan kita permudah mereka dalam prosesnya, termasuk proses onboarding sistematika Bangga E-Lokal. Jadi ada onboarding, mereka sudah siap dengan berbagai persyaratan, tinggal datang dan sudah prosesnya sudah lebih mudah pada mereka.
Etalase inklusif, jasa penyelenggara, jasa penyewa, produk unggulan Kota Batu juga masuk di Bangga E-Lokal. Kami melakukan business matching hexahelix, di mana kita kolaboratif dengan 6 indikator utamanya, sehingga ini sangat menguatkan kami di dalam proses Bangga E-Lokal, termasuk e-purchasing award. Jadi kita memberikan penghargaan bagi para OPD yang sangat kuat di dalam proses di pengadaan barang dan jasa melalui Bangga E-Lokal ini. Kalau kita bisa melihat grafiknya, ini produk tayangnya cukup signifikan kenaikannya, di mana sampai dengan saat ini 19.253, UMKM yang masuk secara total sudah 930, jumlah etalase 34 sampai dengan saat ini tahun 2024. Yang sangat menarik bahwa sampai dengan tahun 2024 semester ketiga ini sudah 96 miliar. Jadi masih semester 3 ini sudah 96 miliar, hampir sampai dengan 100 miliar. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami boleh menayangkan dari video yang dapat menguatkan dari produk inovasi kami. Terima kasih. Kota Batu adalah kota dengan sejuta potensi. Industri pariwisata yang gaungnya sampai mancanegara, potensi pertanian yang telah dikenal secara nasional, serta produk unggulan yang berdaya saing. Melalui Among Tani Crop, konsep pertanian terpadu yang mengutamakan keberlanjutan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas serta nilai tambah produk pertanian lokal. Kemudahan akses informasi pertanian, fitur prediksi cuaca, pelaporan serangan hama secara digital, serta penanganan yang ramah lingkungan dan efisien. Among Tani Crop mampu mengurangi resiko gagal panen, peningkatan efisiensi, memperbaiki pola pertanian, dan menjadi basis data untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan yang tepat sasaran. Bangga E-Lokal adalah belanja pengadaan barang atau jasa pemerintah Kota Batu melalui katalog elektronik lokal. Disajikan dalam kerangka sinergitas dan kolaborasi transaksi belanja secara elektronik, pemerintah dan pelaku UMK atau koperasi lokal dengan produk terbaiknya. Komitmen tinggi untuk belanja PDN dan produk lokal ditunjang melalui sistematika onboarding proses, business matching hexahelix, serta semangat lokalisme yang kolaboratif, guna mencapai kemandirian ekonomi secara positif, inklusif, dan berkesinambungan. Senantiasa menggelorakan semangat inisiatif, kolaboratif, inovatif. Kota Wisata Batu maju, masyarakat sejahtera. KWB pasti bisa. Ya, terima kasih. Terakhir kami menyampaikan nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2003 sampai dengan tahun 2024 triwulan 3 ini untuk inovasi Among Tani Corp sebesar 82,25%. Artinya statusnya sangat baik. Sedangkan E-Lokal kami nilai indeks kepuasan masyarakatnya tahun 2003 sampai dengan 2024 triwulan ketiga yaitu 88,88%. Sangat baik juga. Demikian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami mohon penunjuk arahan dan masukan di dalam pengembangan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Aris Agung Paewai selaku PJ Wali Kota Batu atas pemaparan. Selamat. Untuk pertama kalinya Kota Batu masuk nominasi kota terinovatif 11 besar untuk tahun 2024 ini. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, bahwa untuk memberikan respon atas pemaparan dari penyampaian materi inovasi unggulan yang disampaikan oleh pemerintah Kota Batu, kami undang dengan hormat yang sudah tersambung secara virtual Bapak Aris Kurniawan dari Kementerian Komunikasi dan Digital untuk
menyampaikan pandangan, saran atau beberapa pertanyaan atau bahkan mungkin hal-hal yang berkaitan dengan inovasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah Kota Batu. Saya persilakan Pak Aris. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan Pak PJ Wali Kota Batu. Selamat Pak. Ini Kota Batu ini walaupun tidak terlalu luas gitu ya, tapi penduduknya cukup padat dan tentunya juga butuh penanganan-penanganan khusus gitu ya. Karena saya lihat ini dari dua inovasi ini sudah sangat lekat dengan potensi utama Kota Batu. Dari sisi pertanian yang relate juga dengan sisi pariwisatanya, di mana ada inovasi untuk bisa memanfaatkan teknologi dalam mempercepat proses pendampingan untuk penanggulangan hama. Kalau penangkapan saya tidak salah, ini kan masih berbasis website gitu ya, berbasis website. Kemudian saya mungkin perlu dapat sedikit penjelasan lebih detail lagi terkait teknologi yang dimanfaatkan gitu ya. Apalagi sekarang kan teknologi artificial intelligence gitu kan sudah cukup marak digunakan, dan saya pikir proses ini harusnya sudah mulai direncanakan gitu. Misalnya ini untuk tahun ini belum, mungkin kedepannya untuk mempercepat proses identifikasi hama dan segala macam itu bisa dilakukan, bisa juga dengan kolaborasi dengan pihak ketiga. Karena startup teknologi yang bergerak di bidang deteksi dini pertanian ini juga cukup banyak. Satu itu. Yang kedua, terkait inovasi belanja pengadaan barang jasa ini melalui katalog elektronik lokal ini saya juga sangat mengapresiasi. Karena apa? Dengan pendapatan asli daerah dari sektor pertanian, UMKM dan pariwisata ini kan segitiga yang sangat mendukung gitu ya, satu ekosistem. Maka kurang apa lagi apabila sudah diberikan ruangan yang lebih luas untuk mereka bisa menjadi supplier dan menggerakkan ekonomi di dalam kota Batu sendiri. Dan itu saya apresiasi sekali, luar biasa. Mungkin pertanyaannya terkait ini adalah, kalau tadi dilihat sudah cukup tinggi transaksinya, apakah sistem ini juga terhubung gitu ya secara nasional gitu dengan LKPP gitu ya? Karena kemudian saya juga belum pernah mendengar ini ya, memang benar-benar apakah ini baru ada di Kota Batu atau mungkin di wilayah lain yang juga sudah membuat inovasi seperti ini. Kalau dari saya pribadi ini hal yang sangat baru. Kalau biasanya kan mereka hanya bergerak di marketplace-nya ya, artinya tidak hanya ruang untuk pemerintah daerah untuk bisa belanja di situ, tapi juga masyarakat umum bisa. Tapi ini dengan khusus gitu ya, memberikan ruang, memberikan alokasi untuk UKM atau koperasi untuk bisa bermain juga di pengadaan dengan e-purchasing ini, sepertinya katalog ini itu hal yang bagus, yang baru. Mungkin itu yang perlu yang dijelaskan sedikit. Terima kasih, monggo Pak. Terima kasih. Kemudian dari Kemenko Polhukam, Pak Ade, saya persilakan Pak, kita tampung sekaligus untuk kemudian direspon dari pemerintah Kota Batu. Silakan Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Aferi, Pak Kapus, kemudian Pak PJ Wali Kota Batu dan jajaran pemerintah Kota Batu, para Dewan Juri. Saya juga perlu mengapresiasi apa yang sudah dicapai, baik keberhasilan masuk 10 besar Pak PJ di tahun IGA 2024 ini maupun inovasi-inovasi yang sudah dihasilkan begitu. Saya juga tertarik dengan e-lokal yang tadi Bapak sampaikan, yang Bapak presentasikan, begitu. Memang hal baru yang sangat baik, sangat positif begitu. Dan tentu nanti perlu pendalaman lagi terkait marketplace yang luar biasa ini, menurut saya idenya. Tetapi secara umum saja Pak PJ, kami perlu tahu kira-kira e-lokal ini keunggulannya kalau dibanding sama marketplace yang ada begitu,
seperti apa selain tentu menampung lebih banyak UMKM dan lain-lain gitu ya, kira-kira nilai lebih apa dari e-lokal ini yang bisa disampaikan dalam forum ini. Mungkin sementara itu Pak Kapus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ade, Pak PJ. Dengan hormat kami persilakan untuk memberikan respon. Waktu masih ada hampir 10 menit. Saya persilakan Pak. Terima kasih Pak Kapus. Terima kasih untuk Pak Arief dan Pak Ade atas pertimbangan dan juga apresiasi kepada kami yang apa kami sudah lakukan tadi dengan paparan tadi, bahwa memang kenapa kami fokus di 3 sektor unggulan ini, baik pariwisata, pertanian, dan UMKM. Yang pertama adalah pertanian, karena memang pertanian adalah sektor yang paling tinggi di Kota Batu yang mendukung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hampir dari 30% dari masyarakat kita keterlibatan di pertanian ini sangat kuat. Kenapa kami menggunakan digitalisasi? Memang karena keinginan kita bahwa masyarakat sudah beralih di dalam fungsi mereka mengelola pertanian ini digitalisasi, karena memang tadi Bapak sampaikan bahwa AI sudah sangat mendukung. Nah, tapi kami belum sampai ke AI-nya. Tapi bagaimana penggunaan web ini bisa mempermudah mereka, respon cepatnya juga, termasuk bagaimana pendataan analisis kita terhadap sektor pertanian. Kenapa kami lakukan ini? Karena kami menjaga Kota Batu tetap punya pertanian. Walaupun Kota Batu adalah kota pariwisata, jangan sampai pertanian kami hilang. Apalagi dengan sektor horti, sayur-sayur mayur, buah-buahan yang menjadi sektor andalan kami, termasuk tanaman hias. Yang sekarang ini tanaman hias 80% kami memberikan kontribusi ke seluruh nasional dan internasional. Termasuk adanya IKN ini, kontribusi kami untuk mensuplai tanaman hias ke IKN cukup luar biasa tingginya. Maka oleh sebab itu kami menjaga betul jangan sampai minat petani kita beralih ke minat yang lain. Maka oleh sebab itu kenapa pemerintah melakukan intervensi yang cukup kuat. Terkait dengan Bangga E-Lokal, ini sebenarnya embrionya dari LKPP. Jadi memang sebenarnya pengembangan yang kami lakukan adalah bagaimana kami menguatkan di sektor player kami yang UMKM kami ini bisa terhimpun yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu. Karena selama ini mereka sangat kompetitif bisa masuk di dalam marketplace. Maka oleh sebab itu Bangga E-Lokal ini memberikan kesempatan kepada mereka sudah bisa masuk di akses itu. Nah, kenapa kami katakan semangat kami untuk mengembangkan UMKM kita? Karena memang sirkulasinya produk unggulan kami, sektor unggulan kami itu tidak bisa lepas pariwisata, pertanian, dan UMKM. Orang kalau pariwisata pasti ada produk UMKM yang dibeli, termasuk OPD-OPD kami bagaimana bisa menyerap terhadap penyedia-penyedia dari UMKM ini yang diserap oleh OPD kami. Nah, maka oleh sebab itu sistem ini pasti terhubung karena bisa dilihat secara langsung di LKPP. Ya, nanti akan dijelaskan 1 menit oleh kepala bagian kami yang termasuk inovatornya. Selanjutnya Pak Ade juga mohon izin sama yang disampaikan tentang Bangga E-Lokal, keunggulannya adalah prosesnya Pak. Jadi kami membantu onboardingnya ini UMKM kita. Jadi kalau UMKM kita mereka ragu-ragu masuk di Bangga E-Lokal atau marketplace, maka kita antarkan mereka, kita bantu proses mereka, bahkan kita jemput bola. Mereka punya kesempatan yang sama dengan yang lain, maka kesempatan itu kita lakukan. Bahkan kami door to door langsung ke UMKM. Kalau kita anggap mereka layak, kita jemput bola untuk masukkan mereka di Bangga E-Lokal. Kalau mereka belum layak, kita lakukan pembinaan pelatihan melalui Dinas Koperasi dan UMKM sehingga mereka bisa naik kelas. Naik kelasnya inilah yang kami bantu mereka supaya mereka bisa masuk dan berkompetisi di Bangga E-Lokal atau marketplace yang kita siapkan. Nah, ini proses yang memang kita bantu sehingga produk-produk yang insya Allah yang menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mereka lebih survive apa yang kami lakukan. Mungkin itu ada kesempatan mungkin inovator kami yang kebetulan kepala bagian PBJ bisa melengkapi. Terima kasih Bapak Wali Kota yang kami hormati, para panelis. Untuk menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Aris dan Bapak Ade, kami jawab sekaligus bahwa program Bangga E-Lokal ini secara milestone kami memiliki jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendeknya adalah mendorong UMKM untuk berani menjadi penyedia bagi pemerintah.
Maka berbondong-bondong produk tayang ini kami harus memfasilitasi dengan cukup baik melalui proses akses informasi yang dimudahkan. Jadi kami memiliki video tutorial, manual book, dan lain-lain sebagainya. Helpdesk kami hanya bisa jemput bola, ataupun kemudian kalaupun calon penyedia ini hadir untuk kami verifikasi, kami sebagai approval, sehingga bisa memangkas proses yang selama ini cukup rumit ketika harus memverifikasi. Nah, kemudian apakah ini produk digital? Bukan. Kami membangun sebuah sistematika dengan memanfaatkan platform yang sudah disediakan oleh LKPP lewat katalog elektronik lokal. Lebih dalam bahwa kemudian secara jangka menengah maka akan ketemu equilibrium. Jadi di bagian pengadaan barang jasa juga menangani rencana umum pengadaan. Kami mengintervensi kepala OPD untuk kemudian bergeser dari yang awalnya manual menuju purchasing. Kemudian muncul demand yang tinggi terhadap belanja melalui katalog, dan penyedia hadir untuk berbondong-bondong sebagai penyedia bagi pemerintah untuk kemudian ketemu equilibrium antara demand dan supply, sehingga nanti jangka panjangnya kita berharap bahwa PDRB Kota Batu bisa meningkat, kemandirian ekonomi bisa meningkat. Dan menurut dari hasil penelitian INDEF bahwa setiap Rp1 belanja PDR itu akan berimbas pada Rp2,2 perekonomian. Apabila kita berharap dengan makin lokal makin bangga, maka setiap Rp1 APBD itu akan berimbas pada Rp2,2 perekonomian daerah. Saya kira itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dian. Mohon izin satu lagi kami menanggapi juga bahwa dengan adanya Bangga E-Lokal ini, UMKM kita semakin kuat. Kemiskinan Kota Batu paling terendah di Jawa Timur, 3,03%. Dan ini sangat terlihat hasilnya, termasuk pengangguran terbuka yang dulu UMKM kita mati karena mereka tidak bisa mengakses di Bangga E-Lokal maupun marketplace. Karena kita bantu prosesnya, mereka hidup kembali. Pengangguran yang dulunya mereka harus di PHK, sekarang hidup kembali UMKM tersebut. Dan alhamdulillah angka pengangguran di Kota Batu juga turun signifikan dari 8,49% menjadi 4,35% di tahun 2024. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak PJ. Ini masih ada waktu 5 menit. Mungkin salah satu tim juri yang hadir langsung, kami persilakan Pak Anton, Pak Rifki atau Bu Prof. Silakan Pak Anton. Waktu masih 2,5 menit. Izin Pak PJ, sangat menarik Pak terkait dengan inovasi-inovasinya. Mudah-mudahan menjadi contoh buat daerah-daerah lain. Karena yang terbaik di sini, sebut terbaik ini adalah akan menjadi contoh Pak buat daerah lain. Ingin menanggapi satu hal saja terkait dengan tadi yang inovasi terkait dengan di pertanian Bapak ya. Mungkin bisa sedikit diberikan gambaran Bapak terkait dengan dampaknya Pak ya. Tadi saya melihat itu baru posisi manfaat dari inovasi tersebut. Mungkin bisa sedikit ada informasi dampak, karena bicara tentang inovasi itu kan kita harus bisa mengetahui input dan proses dan outputnya. Saya melihat ini baru output yang misalkan, dan manfaatnya terkait bagaimana memudahkan petani kita untuk berkonsultasi terkait hama tanam. Nah, mungkin kalau bicara dampak, mungkin bisa sedikit informasi mengenai dari selama ini keluhan-keluhan itu berapa yang kemudian tertangani, kemudian dampaknya dulu sebelum ada inovasi ini berapa sih nilai produksi, kapasitas produksi pertanian. Karena ini bicara tentang produk unggulan ya Pak ya. Siap. Kan Batu itu produk unggulannya justru itu. Nah, justru ini menjadi karena ini komoditas unggulan, saya pikir inovasi ini sangat penting untuk bisa dikembangkan. Dan tadi izin mungkin bicara dampak Bapak, seperti apa dampaknya terkait dengan dulu sebelum inovasi ini, terkait dengan kapasitas produksi yang terganggu dengan hama penyakit. Sekarang dengan ada inovasi ini menjadi berapa peningkatannya atau menjadi berapa penanganannya. Mungkin saja izin Pak. Ya, terima kasih Bapak. Jadi memang ini bagian dari hal yang penting buat kami. Sekali lagi bahwa sektor pertanian adalah sektor unggulan kami karena memang PDRB-nya sangat tinggi dari sektor pertanian. Kami boleh menyampaikan bahwa luas lahan pertanian kami 2022 itu 20% dari total luas wilayah. Itu ada pengurangan di tahun 2003 jadi 23,4%. Kenapa kami melakukan penguatan ini juga? Karena memang
RT RW kami dan RDTK kami kuatkan supaya tidak ada lagi pengembangan properti yang ada di Kota Batu yang akan menggerus sektor pertanian. Karena kalau sektor pertanian ini semakin berkurang, pasti PDRB kita juga akan semakin berkurang. Kita bisa melihat bahwa sektor dari 2021 sampai dengan 2023 ada kenaikan terkait PDRB kami itu 1.699 miliar atau sekitar 15,14% dari total PDRB kami. Artinya kalau kita melihat di tahun 2023 sebelumnya itu ada peningkatan yang cukup signifikan terhadap PDRB kita. Nah, oleh sebab itu dari total PDRB Kota Batu tahun 2003 12.934, berarti kan sektor pertanian ini menjadi sektor yang menjadi harapan masyarakat Kota Batu. Apalagi tadi yang kami sampaikan, bukan hanya horti sayuran, horti buah, tapi juga tanaman bunga hias ini yang menjadi andalan kami karena memang 80% kontribusi kami untuk nasional sungguh luar biasa. Bahkan kami sudah mengekspor tanaman hias ini juga sampai ke berbagai macam negara. Nah, oleh sebab itu kenapa kami melakukan penguatan di sektor bagaimana menjaga agar komunitas dan juga pertanian ini tetap bisa menjadi andalan, maka harus berbagai cara yang kami lakukan, termasuk bagaimana masuk di aplikasi web supaya masyarakat kita ini terbangkit semangatnya terus mengolah. Karena selama ini ada indikasi bahwa petani kita karena mereka sering mengalami kegagalan karena adanya hama dan pupuk dan segala macam yang menjadi kendala mereka, pemerintah kurang hadir di tengah-tengah mereka, tapi dengan kehadiran ini kan mereka jadi semangat baru, Pak. Jadi yang dulunya mereka punya tanah terus dijual karena mereka merasa gagal, itu tidak akan lagi muncul. Ini yang kita pertahankan. Karena kalau beton atau properti yang terbangun di Kota Batu, yang namanya kesejukan, indahnya alam Kota Batu akan hilang dengan sendirinya. Maka ini menjadi penguatan kami, harapan kami, pertanian tetap harus menjadi sektor andalan kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak PJ, karena waktu sudah lewat sesuai dengan jadwal yang kita sepakati, maksimal 30 menit. Dan ini sudah selesai. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada Pak PJ beserta tim dari Kota Batu. Mudah-mudahan bisa dikembangkan terus inovasi pada tahun-tahun yang akan datang. Amin. Untuk tetap menjadi sesuatu yang membanggakan bagi Kota Batu. Terima kasih atas pemaparan dan selanjutnya kami tutup untuk penyampaian materi Bapak dan sebelumnya kita beri aplaus kepada pemerintah Kota Batu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini produk pertanian yang walaupun hasilnya berlimpah, walaupun hasilnya berlimpah, tapi bisa dijadikan handmade. Iya. Durian. Sampai di lapangan.